Tembok Besar Tiongkok. Bangunan ikonik ini yang bahkan terlihat dari luar angkasa bukan hanya sekadar susunan batu bata dan semen. Ini adalah bukti ambisi manusia, ketekunan, dan kecerdikan. Selama berabad-abad, tembok besar telah berdiri sebagai penjaga bisu, melindungi perbatasan utara Tiongkok. Ini adalah serangkaian benteng yang dibangun dan dibangun kembali selama berabad-abad oleh berbagai dinasti. Setiap bagian memiliki tujuannya, melindungi jantung Tiongkok dari penjajah. Saat ini, tembok besar berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, simbol sejarah Tiongkok yang kaya dan tempat yang wajib dikunjungi oleh setiap pengunjung. Tersembunyi di balik bebatuannya adalah kisah-kisah para kaisar dan tentara, tentang orang-orang biasa yang bekerja keras dan binasa. Kita akan mengungkap fakta-fakta yang kurang diketahui, menggali mitos dan legenda, dan vermeten megenil kencrening bolos memikatunis. Kisah tembok besar dimulai dengan kebutuhan akan keamanan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang petani di Tiongkok kuno. Mata pencaharian Anda terancam oleh suku-suku nomaden dari utara. Untuk melindungi diri mereka sendiri, penguasa lokal mulai membangun tembok. Selama dinasti Qin, kaisar pertama Tiongkok, Qin Shi Huang, menyatukan negara-negara yang berperang dan memerintahkan untuk menghubungkan tembok yang ada. Ini menandai awal mula tembok besar sebagai struktur yang terpadu. Selama berabad-abad berikutnya, dinasti-dinasti berikutnya terus membangun, memperluas dan memperkuat tembok. Dinasti Han memperluas tembok ke barat, mendorong lebih jauh ke Asia Tengah. Dinasti Ming melakukan proyek konstruksi besar-besaran, memperkuat bagian yang ada dan menambahkan menara pengawas dan benteng. Membangun tembok besar tanpa teknologi modern adalah pekerjaan yang sangat besar. Bayangkan memindahkan jutaan ton tanah, batu, dan batu bata, semuanya dengan tangan dan alat-alat sederhana. Bahan yang digunakan bervariasi tergantung pada medan dan sumber daya yang tersedia. Di daerah pegunungan, batu yang digali dari bukit-bukit di sekitarnya membentuk inti tembok. Di daerah yang lebih datar, teknik tanah dan tanah yang dipadatkan digunakan. Batu bata yang dibakar di tungku terdekat juga banyak digunakan terutama selama dinasti-dinasti berikutnya. Proses konstruksi yang sebenarnya padat karya dan seringkali berbahaya. Para pekerja yang seringkali direkrut dari desa-desa sekitar bekerja keras dalam kondisi yang keras. Pengorbanan mereka membangun lebih dari sekadar tembok. Itu membangun sebuah legenda. Pembangunan tembok besar harus dibayar dengan biaya manusia yang signifikan. Ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan pekerja direkrut untuk mengerjakan tembok. Mereka bukanlah pengrajin terampil, tetapi orang-orang biasa, petani, rakyat jelata, bahkan penjahat, dipaksa untuk mengabdi oleh negara. Kehidupan para pekerja ini keras dan tak kenal ampun. Mereka tinggal di kamp-kamp darurat, seringkali terpapar stihiam, dengan jatah makanan yang sedikit dan perawatan medis yang tidak memadai. Banyak pekerja yang tewas, tubuh mereka sering dikubur di kuburan tak bertanda di dekat tembok. Kisah-kisah para pekerja ini, meskipun sebagian besar tidak terdokumentasi, merupakan bagian integral dari sejarah tembok. Warisan mereka melampaui struktur fisik tembok. Tembok besar adalah pengingat yang pedih tentang biaya manusia dari usaha besar semacam itu. Tembok besar Tiongkok lebih dari sekadar struktur sejarah. Ini adalah kanvas untuk mitos, legenda, dan cerita rakyat. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah tentang Meng Jiangnu, seorang wanita muda yang suaminya direkrut untuk bekerja di tembok. Ketika dia menerima kabar kematian suaminya, dia melakukan perjalanan ribuan mil ke tembok. Air mata kesedihannya begitu kuat sehingga menyebabkan sebagian tembok runtuh, memperlihatkan tulang belulang suaminya. Legenda lain mengklaim bahwa pembangunan tembok dipandu oleh naga ajaib. Naga tersebut memetakan jalur tembok, menghembuskan api untuk membersihkan tanah dan meninggalkan bentuk ularnya yang tercetak di lanskap. Legenda-legenda ini, meskipun syarat dengan fantasi, mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam tentang tembok besar.
Ini bukan hanya penghalang fisik, ini adalah simbol dari daya tahan manusia, pengorbanan, dan kekuatan keyakinan yang abadi. Tak besar di spesies mengkanggelus. Sementara kemegahan tembok besar tidak dapat disangkal, beberapa aspeknya yang paling menarik tersembunyi di depan mata. Detail-detail ini menawarkan wawasan tentang konstruksi tembok, tujuannya, dan kehidupan orang-orang yang mengelolanya. Ambil contoh, orientasi menara pengawas tembok. Bertentangan dengan kepercayaan populer, menara pengawas tidak semuanya menghadap ke utara. Beberapa menghadap ke dalam menuju jantung Tiongkok untuk memantau potensi ancaman dari dalam. Fitur menarik lainnya adalah penggunaan jendela palsu di beberapa bagian tembok. Jendela-jendela ini dirancang untuk menipu penyerang, membuat tembok lebih kuat daripada yang sebenarnya. Bahkan batu bata yang tampak biasa pun menyimpan rahasia, memberikan informasi yang tak ternilai bagi para arkeolog dan sejarawan. Saat ini, tembok besar Tiongkok adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Berjalan di sepanjang jalan setapaknya yang kuno, orang tidak bisa tidak merasakan kekaguman dan keheranan. Untuk pengalaman yang lebih otentik, wisatawan petualang dapat menjelajah ke bagian-bagian yang jarang dikunjungi. Di sini, tembok sebagian besar masih belum tersentuh. Bentengnya yang runtuh membisikkan kisah-kisah tentang masa lampau. Tembok besar, meskipun ukurannya mengesankan, ternyata rapuh. Berabad-abad terpapar stihiam, ditambah dengan kelalaian manusia dan vandalisme, telah mengambil korban. Melestarikan harta karun yang tak tergantikan ini untuk generasi mendatang adalah tugas yang menakutkan tetapi penting. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan berbagai langkah untuk melindungi dan melestarikan tembok. Ini termasuk membatasi akses ke bagian-bagian tertentu, menerapkan peraturan yang lebih ketat terhadap vandalisme, dan berinvestasi dalam proyek restorasi menggunakan bahan dan teknik tradisional. Kesadaran publik sangat penting dalam upaya ini. Mendidik pengunjung tentang signifikansi sejarah tembok dan mempromosikan praktik pariwisata yang bertanggung jawab adalah langkah penting dalam memastikan kelangsungan hidupnya. Tembok besar bukan hanya kumpulan batu bata dan batu. Ini adalah monumen hidup. Bersebemis prombes, simbol identitas Bujenggo. Di dunia modern, tembok besar telah melampaui tujuan aslinya, berkembang menjadi simbol yang kuat dari Tiongkok itu sendiri. Ini adalah sumber kebanggaan nasional, bukti sejarah negara yang kaya, dan citra yang kuat yang diproyeksikan ke panggung global. Dimasukkannya tembok besar dalam daftar warisan dunia UNESCO pada tahun 1987 memperkuat statusnya sebagai ikon global. Citranya menghiasi segala sesuatu mulai dari mata uang Tiongkok hingga perangko, berfungsi sebagai pengingat konstan akan warisan bangsa yang abadi. Namun, simbolisme tembok besar di abad ke-21 tidak terlepas dari kompleksitasnya. Bagi sebagian orang ini melambangkan perpecahan, manifestasi fisik dari masa lalu isolasionis Tiongkok. Yang lain memandangnya sebagai bukti kecerdikan dan ketekunan manusia, simbol dari apa yang dapat dicapai melalui upaya kolektif. Tembok besar Tiongkok lebih dari sekadar tembok. Ini adalah bukti ambisi manusia dan kekuatan sejarah yang abadi. Dari awal mulanya yang sederhana hingga statusnya saat ini sebagai ikon global, tembok telah menyaksikan naik turunnya dinasti. Warisan tembok besar terus bergema. Ini adalah pengingat akan keterkaitan antara masa lalu dan masa kini. Tembok besar lebih dari sekadar struktur fisik. Ini adalah ide dan konsep. Tembok besar terus memikat imajinasi. Ini adalah warisan yang dibangun dengan keringat dan pengorbanan.